Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa nak yang mimpin doa? Silahkan ketua kelasnya. Iya. Siap. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca surah Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amala sholihah. Amin. Doa selesai. Kepada guru beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir semuanya nak? Hadir? Alhamdulillah, hari ini Anda semua hadir untuk belajar. Belajar apa kita nak hari ini? Iya, pendidikan agama Islam. Baik anak-anak, kita hari ini belajar tentang alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah. Sebelum kita belajar ini, Ibu mau tanya dulu materi kita minggu yang lalu. Masih ada yang ingat nak? Coba, mengenai apa kita kemarin belajarnya? Mengenai sholat, yaitu lafaz dan niat sholat. Oke, sekarang Ibu coba tanya dulu, siapa yang masih ingat lafaz dan niat sholat subuh? Saya, Bu. Oke, bagus, Dharma. Coba nak sebutkan dulu lafaz dan niat sholat subuh. Sholli fardhu subuhi rakaataini mustabila kiblati ada nilai ta'al. Oke, dalam hati kita berkata niatnya. Aku berniat sholat subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Oke, mantap. Beri aplaus dulu untuk Dharma. Itu tadi sholat subuh. Nah, sekarang Ibu tanya, tadi yang sholat subuh siapa sayang? Ini ada beberapa orang yang sholat subuh. Alhamdulillah, hari ini banyak anak ibu yang sholat subuh. Sekarang ada yang nggak sholat subuh ini? Ini kenapa nak nggak sholat tadi? Oh, lagi halangan. Oh iya, memang kalau lagi halangan tuh kita tidak diwajibkan untuk sholat. Nah, masalahnya sekarang ini ada yang ibu lihat ini anak lanang ini yang nggak sholat ini. Anak ganteng ibu ini. Kenapa saya nggak sholat? Ketiduran. Memang tadi subuh hujan, enak tarik selimut lagi ya sayangnya. Jangan tarik selimut. Kamu nak? Halangan. Ini tadi yang tarik selimut ini memang itu adalah merupakan godaan. Godaan apa itu nak? Godaan setan, godaan nafsu. Enak tidur dengar azan tidur lagi Tapi itu kalau sudah lupa tidak sholat itu sudah dicatat oleh malaikat apa? Dicatat oleh malaikat rakib atau atid ini ya? Malaikat ya dicatat. Nah, jadi untuk itu mohon supaya ditunjuki oleh Allah supaya kita lebih rajin lagi untuk melaksanakan sholat karena itu merupakan kewajiban. Oke, sekarang yang sholat zuhur ada lagi yang masih ingat sayang?
قولي قال الجهري 4 ركعتين مستقبلة قبلة لله تعالى. Mantap. Maksudnya niatnya apa? Aku berniat Aku Sholat? subuh karena Allah Ta'ala. Iya, aku berniat sholat zuhur 4 rakaat. 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Beri aplaus dulu nak untuk kawan. Ya, sekarang kita lanjutkan materi kita hari ini anak. Alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah. Nah, di sini ketika kita nanti belajar ini nak, ibu harap semua anak-anak ibu yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng bisa memahami apa itu alam semesta. Kemudian nanti ada ayat Al-Quran yang berkaitan dengan alam semesta ini, bagaimana penciptaannya, yaitu mampu membaca Quran Surah Al-Anbiya ayat 30 dan Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 54 dengan benar. Nah, bagaimana dengan benar itu tentunya sesuai dengan ilmu tajwid. Kemudian mampu menyebutkan artinya. Arti dari surah Al-Anbiya ayat 30 dan Quran Surah Al-A'raf ayat 54. Kemudian setelah itu nanti kalian diharapkan dapat menelaah isi kandungan Quran Surah Al-Anbiya ayat 30 dan Quran Surah Al-A'raf ayat 54. Karena materi kita yang 2 ayat ini aja nak. Kemudian sebelum kita membahas lebih jauh tentang ini, kalian sudah tahu tadi kan apa itu alam semesta? Ada pohon, kemudian apa lagi? Ada matahari. Kalau di lingkungan sekolah kita ini ada pohon banyak ya nak. Nanti kita diskusikan. Nanti kita diskusi apa saja yang diciptakan Allah di alam semesta ini, yang ada di lingkungan sekolah kita ini maupun yang tidak kelihatan. Oke, sekarang alam semesta itu segala sesuatu ya yang ada atau yang dianggap ada oleh manusia di dunia ini selain Allah dan sifatnya. Jadi nak, semua apa yang ada di alam semesta ini ya, di dunia ini itu merupakan alam semesta dan itu merupakan ciptaan Allah. Di dalamnya itu terdapat kehidupan dan segala macam peristiwa yang dapat diungkapkan atau yang tidak dapat diungkapkan oleh manusia. Kira-kira udah paham nggak apa itu alam semesta? Sudah? Sekarang kita mau bahas nanti Quran Surah Al-Anbiya ini nak. Nanti ibu bagi kelompok kamu ke dalam 3 kelompok. Kelompok 1 nanti kelompok matahari, itu mengenai mencari apa ciptaan Allah yang ada di lingkungan sekolah kita ini. Apa ciptaan Allah di alam semesta yang ada di sekitaran lingkungan sekolah kita ini. Kamu cari nanti anaknya. Kemudian kamu presentasikan nanti atau kamu tempel nanti ke kertas ini. Kemudian tempelkan nanti di papan tulis. Kemudian kelompok matahari, kelompok 2 itu menuliskan Quran Surah Al-Anbiya dan Al-A'raf dengan benar. Kemudian tuliskan beserta artinya. Nanti dipresentasikan nak ke depan, bacakan artinya, kemudian bacakan juga ayatnya dengan baik dan benar sesuai ilmu tajwid. Yang kelompok bintang nanti kelompok 3 itu mengenai menelaah isi kandungan Quran Surah Al-Anbiya ayat 30 dan Quran Surah Al-A'raf ayat 54. Oke, untuk itu ibu harap kepada kelompok 1 untuk membagi kelompoknya. Kelompok matahari, bentuk kelompoknya nak, sebelah sini yang kelompok matahari. Kemudian agak ke sana sedikit kelompok bulan,
Di sini kelompok 3 atau kelompok bintang. Oke, sekarang perbaiki nak tempat duduknya, susun tempat duduknya. Nah, karena kita di sekolah ini banyak ciptaan Allah di sekitar lingkungan sekolah kita ini, coba nanti kamu cari apa aja ciptaan Allah yang ada di sekitar lingkungan sekolah kita. Kemudian nanti untuk kelompok 2 atau kelompok bintang, kelompok bulan, nanti kamu tuliskan ayatnya nak dengan baik dan benar. Kemudian beserta artinya, kemudian nanti kamu presentasikan ke depan, dibacakan sesuai dengan ilmu tajwid. Setelah itu kelompok bintang, nanti kamu telaah mana Quran surah Al-Anbiya tadi. Apa itu isi kandungannya? Kira-kira paham nak? Oke, ini kembalikan KPD-nya ya nak, lembar kerjanya ya nak. Nah, nanti inilah yang kamu kerjakan. Oke.
ولا يؤمنون صدق الله العظيم. Dan artinya, apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi keduanya dahulu adalah sesuatu yang baru. Kemudian kamu pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Quran surat An-Nisa ayat 30. Ya, diperhatikan ya. ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam semata. Lalu dia bersembahyang di atas ars. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha Suci Allah, Tuhan seluruh alam. Quran Surah Al-A'raf ayat 54. Demikianlah hasil diskusi kami dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu nak. Silakan. Siapa lagi yang mau maju nak? Oke, silakan kelompok matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman. Ini Hasil diskusi hasil diskusi kami dari kelompok dari kelompok matahari. Bahwasanya ini adalah ciptaan Allah dari lingkungan sekolah. Ada pohon sawit, bunga, rumput, batu, dan lain-lainnya. Demikianlah presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu nak untuk kelompok matahari. Oke, selanjutnya membacakan isi kandungan Quran Surah Al-Anbiya ayat 30 dan Quran Surah Al-A'raf ayat 54 oleh kelompok bintang. Silakan kepada kelompok bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bintang ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kandungan ayat dari surah kandungan yang ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang mereka tidak membersihkan namanya peristiwa di dalamnya pun tidak pernah mereka perhatikan. Padahal peristiwa di dalam semesta ini sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Begitu pula pencipta, pengatur dan kekuasaan. Ayat ini menjelaskan pula bahwa langit dan bumi pada awalnya bersatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan keduanya. Kehidupan berasal dari air, terutama pada air laut. Teori ini menjelaskan bahwa variasi kimia dimulai dari air laut.
penjelasan lain mengatakan bahwa semua benda hidup, khususnya hewan dan manusia, berasal dari sperma. Aneka ragam dari hewan berasal dari sperma. Air menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Hidup sebagai besar dari atas air hampir 70%. Perhatikan ayat selanjutnya. Apabila 20% maka tidak akan bertahan lama dan bahkan manusia dapat bertahan hidup selama 60 tahun. Namun manusia akan cepat mati apabila dalam waktu 3 sampai 10 hari tanpa minum. Air menjadikan bahwa utama untuk proses biologi pembentukan darah, limbah, kencing, susu, dan semua organ yang ada pada manusia. Saya ingin membacakan kandungan ayat Quran surah Al-A'raf ayat 24. Pada awal ayat 9, Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari semata. Dia adalah penguasa pemilik dan hanya Allah SWT yang berhak disembah. Manusia hanya meminta pertolongan kepadanya. Pernyataan 6 masa pencipta langit dan bumi terdiri atas penciptaan keduanya setelah terbentuknya langit. 6 masa ini meliputi awal proses penciptaan alam. Gunungan besar diciptakan oleh Allah SWT dengan sangat dahsyat yang disebut bintang. Materi yang semula termuat di dalamnya atau bongkahan yang menyatu berhamburan memecahkan dengan kecepatan yang amat sangat tinggi. Hasil pecahan tersebut menyebar dan mengembang ke segala penjuru alam terbentuk akibat pecahan-pecahan tersebut. Begitu pula dia yang mewarnai permukaan bumi dan langit dengan mengisi ruangan-ruangan kosong yang dapat ditepati. Pemahaman mengenai konsep penciptaan alam semesta menurut sains tidak bertentangan dengan apa yang diungkapkannya oleh Al-Quran. Sains yang berkembang dan maju pada masa sekarang ternyata sesuai dengan keterangan Al-Quran. Ilmu pengetahuan dan teknologi menguatkan dan membuktikan kebenaran Al-Quran. Sekian dari presentasi kami membacakan kandungan surah Al-A'raf dan An-Nazi'at. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, beri aplaus dulu langsung kalau tahu. Iya, setelah tadi sudah 3 kelompok yang presentasi. Ya, yang pertama tadi kelompok 2 yang maju tepat sekali yang ibu inginkan, ya, tepat sekali yang ibu inginkan. Oh, maunya di kelompok 2 yang maju.
itu nanti berlanjut ke Quran surah Al-A'raf ayat 54 ya. Sungguh Tuhanmu adalah yang menciptakan langit dan bumi ini dalam 6 masa. Yang satu padu tadi nak, antara langit dan bumi tadi pada ayat sebelumnya itu adalah diciptakan Allah dalam 6 masa. 6 masa itu yang bagaimana? Dalam sebuah tafsir ada yang mengatakan 6 masa itu, ada yang mengatakan 6 hari. Nah, 6 hari yang dimaksudkan di situ, apakah itu 6 hari kali 24 jam yang sama dengan hari yang kita pahami sekarang ini, atau 6 hari yang bagaimana? Itu tidak satu pun yang menjelaskan 6 hari yang bagaimana itu kita cari. Tidak ada ulama atau apapun yang menjelaskan 6 hari itu. Ada yang mengatakan hanya 6 hari seperti 6 hari yang biasa, tapi tidak mengatakan 6 hari apakah 6 hari 1 hari kali 24 jam. Itu hanya Allah yang tahu. Yang satu padu hari ya, itu proses penciptaan bumi. Lalu dia bersemayam di atas ars, ya. Lalu dia bersemayam di atas ars. Dia menutupkan malam kepada siang, ya. Menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan dan bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah Tuhan seluruh ars. Allah yang menjadikan siang. Iya, Allah yang menjadikan atau manusia ya nak? Teratur atau tidak? Teratur. Ingat kepada siang mengikutinya dengan cepat. Matahari, apa lagi? Bulan, apa lagi nak yang diciptakan Allah? Bintang. Oksigen yang kita hirup ini siapa yang menciptakan? Allah. Iya, nggak bayar kita karena menghirup oksigen sehari-hari seperti ini. Ada yang bayar? Ya, makanya kita harus banyak bersyukur. Kita hirup oksigen yang begitu segar di pagi hari, ya, di siang hari. Itu semua merupakan ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Dia yang menciptakan. Dia maksudnya di situ adalah Allah. Kemudian bulan dan bintang itu nak tunduk kepada perintah Allah. Kalau kita manusia ya kan, bulan ada dulu di siang hari. Ada yang menyebutkan seperti itu. Mau bulannya terbit? Mau bulannya terbit nak? Kenapa? Karena semua ciptaan Allah itu ya, termasuk bulan dan bintang itu tunduk kepada perintahnya. Ya, di situ maksudnya adalah siapa nak? Allah, ya, segala ciptaannya itu juga menjadi hak Allah. Jadi demikian ya nak ya. Sekarang sampai di sini ada anak ibu yang mau bertanya? Oh iya, ada yang mau bertanya nak? Ya, silakan nak. Apa itu? Apa yang dimaksud dengan ars? Apa yang dimaksud dengan ars? Oh iya, ada di sini. Lalu dia bersemayam di atas ars, ya kan? Ada yang tahu nak? Apa itu ars? Ada teman kalian yang bertanya, apa itu bu ars? Di sini kan ada. Tahu? Lalu dia bersemayam di atas ars. Dia yang dimaksudkan itu adalah Allah. Oke, ada yang tahu nak? Apa itu ars? Apa nak? Ars adalah tempat yang tinggi. Oke, bagus. Ada lagi nak? Ars itu adalah tempat Allah. Iya, beri aplaus dulu untuk mereka berdua. Iya ya nak. Ars itu apa yang dijawab mereka itu dua-duanya benar. Ars itu tidak ada yang mengetahuinya di mana itu sebenarnya ars ya. Tapi menurut ahli
tidak bisa diserupakan dengan makhluk apapun, ya kan? Nah, itu disebutkan kira-kira seperti singgasananya Allah di atas Lauhul Mahfuz, ya, di atas yang paling tinggi. Ada yang mengatakan di atas langit. Nah, tapi tidak bisa kita serupakan pun Allah itu dengan apapun, ya, karena jadi yang jelas itu merupakan tempatnya Allah. Oke, sampai di sini paham kira-kira, nak? Ya, jadi inilah pembelajaran kita pada hari ini. Ya, sekarang Ibu mau tanya, bagaimana nak pembelajaran kita hari ini? Oke, nak, bagaimana menurut kamu? Kelompok apa tadi? Kelompok bulan. Coba, bagaimana nak pembelajaran kita hari ini? Oke, beri aplaus dulu untuk. Ya, menurut kamu kelompok matahari, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menurut kami pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Dengan belajar ini kami lebih mengenal ciptaan Allah yang ada di lingkungan sekolah kami. Seperti pohon, batu, rumput, dan lain-lain. Itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kelompok bintang. Ya. Kegiatan belajar hari ini sangat menyenangkan dan karena kami tahu apa saja ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi lebih bersyukur. Iya. Oke, nak, dengan kita tahu ya ciptaan Allah di alam semesta ini, ya, ada tadi bulan, matahari, rumput, di lingkungan sekolah kita ini banyak pepohonan, ya, begitu indah. Maka dari itu, nak, kita patutlah banyak-banyak bersyukur. Jadi bersyukur itu dengan melalui apa, sayang? Melalui bersyukur dengan kita melaksanakan sholat. Jadi dengan kita belajar hari ini, Ibu harap kamu banyak bersyukur kepada Allah, kemudian melaksanakan sholat lima waktu. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan, nak, kita akan belajar tentang mawas diri dalam kehidupan. Di situ juga nanti akan dibahas bagaimana iman kepada malaikat. Ibu harap anak-anak Ibu semuanya nanti belajar di rumah, baca bukunya, baca buku tentang nama-nama malaikat, kemudian tentang ghibah dan sebagainya. Oke, anak-anak Ibu sekalian. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi